bersama-sama dengan saudara dalam situasi yang berbeda, dalam tema yang berbeda, yaitu kita akan masuk dalam acara talk show. Dan tajuk dari talk show kita ini adalah talk show kita. Artinya adalah semua yang kita bicarakan di sini adalah all about us, semua tentang kita. Dan semua tentang kita, tentang situasi yang sedang ada saat-saat sekarang ini. Dan talk show ini nantinya saudara akan terus bertemu dengan saya. Saya harap saudara tidak menjadi bosan bersama dengan saya, Bayu Hanindya Putra. Dan malam hari ini saya juga akan selalu ditemani oleh seorang rekan saya, sahabat saya yang telah lama kita bersama-sama melayani dalam ladang Tuhan yang luar biasa ini. Ya, halo, saya Shirley. Salam kenal, salam bertemu lagi di acara ini. Ya, dan nantinya kita akan selalu berbincang-bincang dan kita akan terus berbicara tentang situasi seputar hari ini. Dan yang terlebih penting adalah begini, saudara, kita harus bisa menangkap. Ya. Jadi kita harus menangkap apa yang Tuhan mau dalam setiap peristiwa. Sama dengan hari ini kita juga harus bisa menangkap. Dan apa yang akan kita bicarakan hari ini tentang apa? Kita akan berbicara tentang apa keadaan, topik yang kita lihat hari-hari ini, apa yang dialami orang-orang akibat dampak daripada corona ini. Ya, tentu saja kita mulai dari yang sehari-hari kita temui, seperti orang-orang yang kita kenal, yang biasanya mereka bekerja, biasanya mereka melakukan aktivitas yang sudah serutinitas mereka lakukan. Nah, menurut Pak Bayu gimana dengan kejadian ini, dengan corona ini, apa yang Pak Bayu lihat yang terjadi? Ya, memang satu hal yang kita harus tahu bahwa segala sesuatu sedang berubah. Ya. Jadi kondisi-kondisi hari ini akibat COVID-19 lah, namanya keren ya, COVID-19 ya. Tetapi ternyata membawa dampak dan perubahan yang luar biasa. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang mendasar tentang iman, tentang kegiatan berdoa, agama apapun, semua gereja-gereja juga mengalami perubahan. Bahkan agama apapun yang biasa berkumpul, beribadah bersama-sama tidak diperbolehkan. Ya, jangankan gereja, bertemu teman aja sekarang susah Pak Bayu. Nah, itu dia. Ya, karena yang biasanya setiap minggu ada agenda untuk ketemu sahabat, nongkrong di mana, makan di mana, itu susah untuk dilakukan hari-hari. Iya, tentu saja. Karena itu kita hanya makhluk sosial. Jadi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak bisa dipisahkan dari sosial masyarakat. Kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, kita kasih, kita duduk sama-sama. Memang gara-gara corona ini semua berubah. Kalau dulu kita makan di luar itu juga sebagai wujud membangun relation ya. Kemudian kita juga rekreasi. Tetapi hari ini sudah tidak lagi. Hari ini tidak ada lagi acara nongkrong, ngopi cantik, udah nggak ada lagi Pak Bayu. Dan yang ada kita hanya dasteran di rumah, kita kumpul-kumpul sama keluarga kita sendiri. Nah, saya pengen kita ngobrol tentang, menurut Pak Bayu gimana ya? Ada beberapa kali saya ketemu dengan jemaat yang mereka rata-rata menceritakan keadaan mereka. Mereka bertanya seperti ini Pak Bayu. Bu, saya biasanya udah terbiasa dengan pekerjaan saya. Dia nge-grab, ya, dia nge-grab dan udah terbiasa dia harus melakukan pekerjaan itu. Tiba-tiba dengan social distancing dan beberapa peraturan, dia tidak bisa melakukan karena corona tadi ini. Dan dia bertanya kepada saya, menurut Ibu, kira-kira kita ini bisa bertahan berapa lama dengan situasi seperti ini? Menurut Pak Bayu gimana tuh kalau ada pertanyaan seperti itu? Sebuah pertanyaan yang memang sulit dijawab, tetapi sudah menjadi keharusan kan kita ini sebagai hamba Tuhan, apalagi gereja harus menjadi jawaban. Jadi kita harus tetap jawab seperti itu, sekalipun tidak semua hal kita tahu. Tetapi hal yang kita tahu adalah begini, menurut saya itu adalah begini. Kalau ditanya sampai kapan, kita tidak bisa jawab, tetapi yang paling penting adalah bukan sampai kapannya, tetapi adalah bagaimana kita menyikapi suasana yang seperti ini. Karena kita nggak bisa menunggu corona ini selesai, menunggu wabah ini berlalu, kita nggak bisa menunggu. Jadi tetap kita harus bergerak.
kita harus bergerak, kita harus berusaha, kita harus mencari sesuatu yang memang bisa membuat kita survive. Ya. Yang saya ingatkan sama jemaat ini, saya cuma bilang begini. Yang saya pegang janji firman Tuhan, waktu Yesus pertama kali bangkit, dia ke Danau Tiberias. Pak Bayu ingat kejadian Yohanes 21 itu? Iya. Pertanyaan pertama yang Yesus sampaikan ketika bertemu dengan murid, dia bilang apa? Adakah lauk padamu? Ketakutan orang sekarang ini cuma satu, takut lapar, Pak Bayu. Iya, betul. Ya. Jadi saya bilang sama jemaat ini bahwa jangan sampai kita keadaan corona ini membuat kita mati gaya. Mati gaya itu dalam pengertian kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita terintimidasi dengan keadaan, dan kita hidup dalam ketakutan. Jadi saya ingatkan dalam ayat ini bahwa Yesus itu memperhatikan sampai lauk pun Yesus tanyakan dalam murid-muridnya. Benar. Bahkan Yesus berkata begini, jumlah rambut di kepala kita, dia tahu jumlahnya. Pernah nggak ada setiap saudara yang berusaha pergi ke salon cuma untuk sekedar menghitung jumlah rambut? Enggak. Artinya begini, kalau Tuhan tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita, berapa helai yang jatuh pun Tuhan juga tahu. Tuhan juga tahu berapa butir beras yang seharusnya kita bisa makan. Nah, saya juga teringat Pak Bayu, karena waktu masa sulit, ada seringkali kita sering sampaikan kepada jemaat, masa sulit adalah kesempatan yang paling baik untuk kita lihat pertolongan Tuhan. Betul. Nah, saya jadi ingat kejadian 26. Pak Bayu ingat nggak tentang kisah Ishak? Iya. Waktu Ishak dalam situasi yang sangat sulit, kelaparan pada waktu itu, apa yang dia lakukan? Ishak menggali. Nah, ini masa-masa seperti ini, saya sampaikan kepada jemaat, gali semua potensimu. Betul. Semua sumur yang digali oleh Ishak diklaim lagi sama pihak musuh. Tapi apakah Ishak mati gaya? Tidak. Ishak tidak mati gaya. Ishak tetap menggali lagi. Nah, menurut Pak Bayu, kesempatan seperti ini Pak, kita mesti motivasi jemaat untuk dia menemukan apa yang harus dia lakukan di tengah pandemi ini. Betul. Karena begini, kita ini terlalu terjebak dengan rutinitas. Rutinitas kita sehari-hari itu membuat kita tidak bisa berpikir tentang ide. Rutinitas sehari-hari kita membuat kita tidak bisa merenung strategi apa yang harus kita kerjakan. Apakah ini dimaksud seperti rasa aman, juga bisa berbicara tentang rasa aman? Iya, bisa. Karena rasa aman itu membuat kita jadi tidak berpikir tentang sesuatu yang baru, karena kita pikir segala sesuatu oke. Nah, kan gitu. Kayaknya COVID-19 ini juga membongkar rasa aman dari semua kita ya. Nah, saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa bahwa COVID-19 ini benar-benar membuat kita harus benar-benar berpikir mana yang esensi dan mana yang tidak. Hari ini semua orang dipaksa untuk mengerti, untuk kembali memilih mana yang primer dan mana yang sekunder. Kan gitu. Kita dipaksa memilih karena memang ternyata hari-hari ini kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang kita pikir itu primer, ternyata itu nggak primer. Nah, kita tertipu. Iya, betul. Kita tertipu, kita pikir primer. Contoh yang paling simpel, saya harus berkata ini, mohon maaf, saya tidak berusaha menyinggung siapapun, tetapi saya harus katakan ini. Kita semua selama ini gereja berpikir bahwa gedung itu sesuatu yang primer. Oh ya, ada beberapa gereja yang selalu berkata dia jadi gereja kalau dia punya bangunan. Oh. Ya. Padahal dan bertemu dengan jemaat di satu gedung tersendiri itu betul-betul gereja. Padahal hari-hari ini kan berubah semua. Pada akhirnya kita dibawa Tuhan, dipaksa dengan perubahan itu untuk mengerti kembali lagi yang mana esensi, yang mana enggak. Contoh itu tadi yang saya sebutkan, ternyata kita yang selama ini kita pikir bahwa gedung gereja itu adalah sesuatu yang esensi, ternyata ketika itu diambil, kita semua masih bisa beribadah. Dan kita semua masih bisa menikmati hadirat Tuhan melalui streaming. Bahkan ketika ada satu mimbar gereja ditutup,
ternyata muncul ribuan mimbar dibuka di mana, di rumah-rumah. Nah, ini salah satu yang menarik yang saya sempat singgung tadi, Pak. Apakah ini bagian dari seperti Ishak yang sedang menggali sumur? Ya. Jadi ketika orang lain mengklaim ketika mimbar ditutup gara-gara COVID-19, kita gali sumur. Selama ini saya belum pernah ibadah apa siaran langsung seperti ini, tapi ini adalah bagian, ini untuk pertama kalinya. Ya. Saya lebih melihat ini adalah begini, kira-kira di awal tahun 2000, kira-kira tahun 2003 sampai 2005 selalu di gereja didengungkan begini, All Saints Movement, kegerakan seluruh umat kudus. Semua umat kudus bergerak, All Saints Movement. Dan secara pribadi saya menilai tidak terlalu terjadi, artinya kegenapannya tidak terlalu terjadi. Justru hari ini All Saints Movement, kegerakan semua umat kudus ini sedang terjadi. Seperti tadi saya bilang, satu mimbar ditutup di gereja, tapi ribuan mimbar dibuka di mana? Di rumah-rumah. Haleluya. Seperti ini. Ini dia. Dulu kita selalu berusaha, kenapa ibadah ditutup? Mungkin ini juga seruan doa seluruh umat yang berseru, Tuhan kenapa gereja ditutup? Hari ini semua rumah terbuka untuk jadi gereja. Dan yang saya lihat juga yang luar biasa, bapak-bapak, para imam-imam mulai tampil. Selama ini hidup kita selalu bergantung kepada satu tokoh. Siapa itu? Pemimpin rohani. Dan kita udah kadang-kala, maaf saya mesti ngomong juga seperti Pak Bayu bilang tadi, kadang-kadang kita terlalu melihat dia daripada melihat Tuhan. Karena memang, maaf Pak Gembala, maaf lah ya. Iya, memang saudara memang agak sedikit berbeda. Kami, pelayanan kami sama-sama di ladang, cuman kita beda tanggung jawab. Kebetulan saya menggembalakan, tetapi teman saya, sahabat saya Shirley ini dia tidak menggembalakan, dia lebih ada di ladang misi gitu. Tapi memang seperti itu, kita harus mengakui kadang-kala kalau kita tidak berhati-hati, dan nggak ada bedanya gereja dengan bioskop. Ya kan? Kalau di bioskop itu orang di bioskop apa sih? Selalu ada ada tokoh. Waduh, ada bintang filmnya. Kita nonton bioskop karena ada bintang. Kadang-kala kita ke gereja juga melihat siapa yang khotbah hari ini. Ya kan? Ada tokoh di depan. Kemudian di bioskop itu semua menghadap ke depan. Di gereja semua juga menghadap ke depan. Iya, ada mirip. Iya, mirip. Kemudian di gereja di bioskop ya mungkin orang saudara bilang begini, di bioskop bayar, di gereja kan gratis. Tunggu dulu saudara, mungkin masuknya saudara gratis tapi pulang ada kolektor. Saya rasa yang membedakan gereja dengan bioskop itu adalah apa? Pengurapan Tuhan yang ada di situ. Saya rasa kalau kita tidak berhati-hati, nanti gereja menjadi sebuah gedung pertunjukan. Ini dia. Jadi kita benar-benar harus mengerti bahwa kita menanggapi bahwa COVID-19 ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Saya bilang bahwa ini adalah Tuhan sedang membuat break the routine. Tuhan sedang mengeluarkan kita juga dari kenyamanan selama ini, Pak Pendeta. Ya, betul. Kita terlalu nyaman untuk menjadi jemaat biasa yang cuman seminggu sekali untuk datang ke gereja dan melulu mendengar suara Tuhan dari Bapak Gembala. Nah kali ini imam-imam di rumah termasuk suami saya sudah harus berfungsi total. Ini dia. Itu yang namanya All Saints Movement. Kegerakan seluruh umat kudus. Semua bergerak. Ini dia. Jadi tidak tergantung dengan satu tokoh, tidak tergantung dengan satu orang, tidak mengkultus individukan seseorang, tetapi semua bergerak. Ini dia. Jadi ini adalah sebuah suasana yang baru. Dan kita harus menanggapi ini dengan sebuah keterbukaan. Satu hal yang saya berdoa adalah begini, Tuhan berikan kami gereja respon yang benar untuk apa yang sedang terjadi hari ini. Memang awalnya agak kaget ya, tapi kita harus mulai membiasakan diri dengan perubahan yang sedang terjadi. Ya, benar. Dan nanti setelah ini akan ada sebuah yang saya namakan adalah perubahan yang baru. Jadi perubahan yang baru. Jadi sesuatu yang berubah, tetapi itu yang akan terjadi. Dan kita harus
break sejenak karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Shalom, kembali lagi. Saya pengen tanya buat Pak Bayu, yang kebetulan sahabat saya ini dia gembala sidang. Dan pertanyaannya ini pertanyaan yang mungkin membuat Pak Gembala ini agak gimana ya, Risi ya, dengan adanya gereja yang sekali lagi yang saya bilang tadi keluar dari rasa nyaman. Biasanya kita beribadah bersama, tentu saja ada persembahan dan ada perpuluhan. Nah, saya pengen tanya dong Pak ya, nggak apa-apa kan Pak Bayu ya? Nggak apa-apa. Kalau saya bertanya seperti ini saya bebas, karena saya bukan gembala, jadi saya dengan gampangnya bisa bertanya. Dan maaf kalau pertanyaan saya ini agak mengusik Bapak, dan saya pengen bertanya, bagaimana dengan gereja Bapak? Perpuluhannya gimana Pak? Jadi begini, ini menjadi sebuah rahasia umum ya. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, social distancing dan kemudian tanggung jawab dari pemerintah untuk kita mengikuti segala aturan untuk tidak berkumpul dan beribadah bersama, dan pada akhirnya memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bagaimana dengan persembahannya dan dengan perpuluhannya. Kalau saya nggak tahu di gereja yang lain, cuman kalau di gereja kami, puji Tuhan bahwa selama ini memang kami tidak memungut persembahan. Oh iya? Jadi anti mainstream dong. Nggak, maksudnya persembahan, Pak. Nggak, iya. Jadi artinya gini, kita tidak mengedarkan kantong. Kita tidak mengedarkan kantong, tetapi memang kita sediakan sebuah amplop dan kemudian kita sediakan kotak bagi setiap jemaat yang tergerak untuk mengembalikan entah itu perpuluhan, memberikan persembahan apapun, dia ambil sendiri amplopnya dan kemudian dia masukkan sendiri ke kotak persembahan. Jadi kalau bagi kami adalah itu menjadi sebuah bukan keuntungan ya, artinya memang kita sudah melakukannya sejak awal. Sudah biasa jadinya ya. Gitu dia. Jadi persembahan bukan menjadi sebuah tujuan menjadi tujuan untuk sebuah gereja gitu. Bahkan kami harus untuk operasional dan lain sebagainya, semua kita andalkan yang dari Tuhan. Kita andalkan dari Tuhan, dan puji Tuhan sehingga dalam kondisi yang seperti ini kita bukannya tidak terlalu terpengaruh, tetapi benar-benar itu menjadi sebuah hal yang karena kita sudah terbiasa melakukannya. Tetapi juga mengucap syukur ketika ada orang-orang yang jemaat, kemudian penatua yang masih terus bersama dengan kami, mereka support baik doa seperti itu dan terus ada juga bersama dengan kami. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Bayu, kalau dengan jawaban yang cukup ringkas dan membuat semua pasti mengerti jawaban Pak Bayu. Nah, sekarang bagaimana Pak Bayu dengan penanganan kepada jemaat yang terdampak dengan COVID-19? Iya, setiap jemaat kita memang mereka memiliki kesulitan-kesulitan yang berbeda. Ada yang memang mereka benar-benar jobless, tetapi ada satu hal yang membuat kami tahu bahwa Tuhan menyertai. Artinya ada jemaat bukan hanya satu, tapi justru rata-rata dari jemaat justru mereka mendapatkan sebuah peluang baru. Mereka mendapatkan peluang baru dalam kondisi COVID-19 ini. Ada seorang pekerja di gereja kami, itu juga seperti itu. Justru dengan COVID-19 ini dia sangat diberkati karena dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membuat hand sanitizer, hal-hal yang seperti, dan itu sangat dibutuhkan. Dan dia
diberkati Tuhan. Dan ada beberapa yang lain justru dalam kondisi yang seperti ini mereka struggle dan itu luar biasa. Memang Alkitab mencatat dia akan menggoncangkan segala sesuatu agar terlihat yang tidak tergoncangkan. Dan di saat seperti ini sebagai gembala saya sangat mengucap syukur apabila melihat jemaat-jemaat yang tetap setia, tetap militan, tetap radikal di dalam Tuhan. Ya. Saya percaya Pak Bayu sebagai gembala sudah mempersiapkan jemaat ya. Sehingga ketika COVID-19 ini datang, mereka bukan menjadi jemaat yang terpuruk, jemaat yang maaf kata yang tugasnya cuma curhat sana sini, minta bantuan doa padahal minta duit maksudnya. Itu ibarat bisik-bisik. Nah. Saya bersyukur ya kalau keadaannya seperti itu di gereja Bapak. Dan apakah tindakan nyata Pak? Apa dari gereja Bapak ada langsung misalnya menyediakan sumbangan yang nyata seperti sembako atau apa gitu? Ada beberapa yang tapi tidak banyak, hanya 1-2 yang memang kita bantu, tetapi itu pun bukan karena mereka sama sekali nggak ada penghasilan, karena memang kami dipercaya Tuhan aja sesuatu yang berkat yang berlebih sehingga kita bagi kepada mereka. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat juga justru dalam kondisi seperti ini, dia memberikan kepada kami sejumlah 1-2 ton saya lupa beras, dan kemudian kita bagi kepada luar biasa yang lain. Perlu dicontoh itu Pak Bayu. Tunggu dulu, dan tadi saya yang ditanya, coba saya tanya. Saya juga tanya, kan kalau kamu ini kan keliling ya, jadi Simatupang Pak, penginjil Simatupang. Siang malam tunggu panggil. Iya, karena saya percaya dipanggil karena Tuhan telah menaruh sesuatu di hati kamu kan, jadi itu yang harus diberitakan. Nah, apa yang kamu lihat di kalangan jemaat ketika dari satu tempat ke tempat yang lain menyampaikan kabar baik ini, apa penilaian apa ini? Kalau di masa COVID-19 ini, jelas saya pertamanya waktu disosialisasi oleh pemerintah, diumumkan pemerintah untuk social distancing, itu pertama kali saya juga shock. Karena ada beberapa jadwal yang sudah saya susun untuk saya pergi pelayanan di beberapa tempat. Tetapi begitu ada peraturan seperti itu, saya bingung. Istilah kasarannya saya mati gaya Pak Bayu. Karena otomatis semua kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi ada beberapa gembala yang nelpon, Bu, gimana nih, batal ya Bu ya? Batal ya Bu ya? Dan saya bingung gimana caranya ini. Minggu-minggu pertama sempat bingung Pak Bayu. Gimana caranya supaya COVID-19 ini tidak membuat kita lumpuh. Jadinya panggilan kita dilumpuhkan oleh COVID-19. Nah, sampai satu ketika ada ide yang masuk ya, sekali lagi saya mau share buat Pak Bayu begini. Waktu Yesus mati, pagi-pagi setelah 3 hari kematian Yesus, ada wanita-wanita yang pergi ke kubur. Mereka cari apa? Cari mayat Yesus. Tetapi ternyata Yesus tidak di sana. Yesus sudah bangkit. Artinya gini, saya Tuhan bicara dalam pemikiran saya begini, bahwa hey, kita nyembah Yesus yang hidup. Jadi kalau kita nyembah Yesus yang hidup, tidak ada istilah mati gaya. Demikian juga pelayanan saya. Saya gimana mau melayani kalau saya pelayanan keliling sedangkan gereja udah ditutup. Kita nggak boleh berkumpul di satu tempat secara bersamaan. Tuhan bicara buat saya begini, dia kasih hikmat. Kamu bikin khotbah atau renungan singkat 1 menit untuk Instastory atau kayak di Facebook Story gitu, 1 menit sampai 3 menit. Kamu nggak boleh terpuruk, kamu harus tetap jadi berkat. Nah, ketika ide itu muncul, ide itulah yang lain berkembang lagi Pak Bayu. Tiba-tiba saya bicara begini sama beberapa pendeta yang biasa ngundang saya. Kalian gimana? Ada tetap ibadah? Dia bilang, Bu, kami untuk sementara ibadah online. Oh, kalau ibadah online, saya masih bisa melayani kalian. Gimana caranya, Bu? Nah, Tuhan kasih hikmat. Saya ketemu dengan Pak Bayu juga. Pak Bayu kasih hikmat. Kamu masih bisa tetap rekam dan kirim lewat email. Nah, itu Pak Bayu. Jadi saya masih bisa tetap menjumpai, bisa tetap menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada jemaat lewat berbagai media. Iya betul, benar karena Tuhan kita itu sumber hikmat. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kreatif, seperti kita bersama ketahui bahwa
sidik jari kita pun tidak ada yang sama satu dengan yang lain. He is a creative God. Dia adalah Tuhan yang sangat kreatif. Amen. Dan justru dalam kondisi seperti ini kita akan diberikan ide-ide baru, ide-ide cemerlang untuk kita tetap bisa melayani Tuhan. Gitu. Jadi tidak tergantung dengan apapun. Dan ini yang memang harus kita persiapkan. Bahkan gereja persiapkan, umat Tuhan persiapkan, sehingga ketika ada perubahan baru yang terjadi, itu kita tetap bisa survive. Dan nanti kedepannya akan menjadi sebuah normal baru. Hal yang normal tetapi hal yang baru. Contoh normal yang baru itu adalah atau new normal. Normal yang baru itu adalah begini, nantinya setelah ini orang memakai masker itu menjadi hal yang normal. Udah jadi kayak mode gitu ya. Jadi sekarang kita nggak pakai masker kayak ada yang hilang. Itu dia. Bahkan sekarang masker juga sudah dikasih gambar-gambar yang lucu-lucu kan gitu. Jadi itu normal yang baru. New normal akan terjadi. Orang akan terbiasa dengan social distancing. Orang akan gaya hidup bersih, cuci tangan. Orang sudah mungkin juga nanti lama-lama orang enggan untuk salaman. Iya kan? Kan gitu. Jadi memang itu yang harus kita persiapkan untuk kedepannya. Jadi kita tidak terpuruk, kita tidak diam. Saya juga menghimbau kepada rekan-rekan hamba Tuhan, karena nantinya mungkin akan menjadi lebih sulit lagi keluar, lebih lagi harus jaga jarak dan lain sebagainya. Halaman yang kecil di rumah. Saya sudah memulai itu ditanam. Saya sudah memulai. Jadi kalau ada jemaat yang bertanya, kami harus ngapain? Saya bilang, mulailah bertanam sendiri. Bibit sekarang saya dapat informasi dibagikan secara gratis di kantor pertanian. Antri dari jam 8 pagi, tentu saja social distancing. Nah, itu gratis. Kalau saudara bilang begini, kan polybag mahal, bisa pakai bekasnya minyak goreng. Minyak goreng yang kita pakai masak tuh, itu yang isi ulang itu bisa pakai untuk jadiin polybag. Bekas sabun deterjen itu bisa kita pakai jadi polybag. Dengar saudara, ini sebuah hal yang sederhana, hal yang simple, tetapi itu membuat saudara survive. Daripada saudara menunggu kapan COVID-19 selesai. Itu pertanyaan yang terus menerus ada. Pak Pendeta, Tuhan bicara nggak? Bu Pendeta, Tuhan bicara sampai kapan kita mau berkurung begini? Ya betul. Jadi saya cuma mau bicara, jangan menunggu, saudara harus bergerak. Saudara jangan menunggu segala sesuatu akan kembali normal. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saya berani berkata bahwa segala sesuatu tidak akan lagi kembali normal seperti dulu kala. Normalnya adalah normal yang baru, new normal. Seperti tadi yang saya katakan, normal yang baru, orang tetap pakai masker, orang bergaya hidup sehat, orang tetap social distancing, orang tetap memakai media digital. Saudara, satu hal yang saya mau pesan buat saudara, salah satunya adalah ini, mulai berpikir digital, think digital. Ini penting saudara, sebab media ini yang akan terus bisa dipakai. Bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau saudara. Kayak ini kita ngomong, ini teman-teman saya di Papua bisa nonton. Teman-teman saya di Manado yang kemarin pada ngomong pada WA saya. Bu Pendeta, sekarang doi mulai jaga jarak. Bukan cuma jaga jarak aja, doi mulai jaga jarak. Ini saya bilang jangan tidur di rumah kau tunggu mati. Artinya sekali lagi Tuhan menciptakan kita. Kejadian 1 ayat yang waktu Tuhan selesai menciptakan semua, dan pada hari ke-6 Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Artinya apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan modal sumber daya manusia yang tidak terbatas. Efesus juga berkata, kita ini adalah apa? Buatan tangan Allah. Bukan buatan Cina kan? Bukan buat Cina. Buatan Jepang aja awet. Amin, saudara. Buatan Allah. Jepang aja awet. Apalagi ini buatan Tuhan. Sorga yang membuat saudara. Jadi, saudara memiliki modal yang luar biasa. Jadi, saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu khawatir, saudara nggak perlu panik. Yang perlu saudara lakukan adalah apa? Do something, lakukan sesuatu. Tetap bergerak, jangan berdiam, jangan menunggu, lakukan sesuatu. Ini dia. Dan kalau saudara melakukan sesuatu, Tuhan juga pasti akan mengerti. Dan seringkali saya berkata begini bahwa
Tuhan itu seringkali hanya untuk cari alasan untuk bisa memberkati kita. Amin. Ini dia. Tuhan hanya cari alasan agar bisa memberkati saudara. Lakukan sesuatu, bergerak, berusaha. Kalau saudara tidak bergerak, saudara tidak berusaha, Tuhan nggak punya alasan untuk bisa memberkati kita. Betul sekali. Ini dia. Setuju. Maka dari itu terus bergerak, sekalipun itu cuma tanam-tanam cabai di rumah kan. Entah itu cuma memanfaatkan lahan yang kecil untuk dibuat kolam ikan kah. Dan saya lihat begini Pak Bayu, waktu kita muncul ide, kita share ide kita itu kepada orang lain, itu memberkati loh. Saya sekedar kemarin belajar bikin kue cucur, walaupun modelnya masih mencucurkan air mata, tetapi ternyata menginspirasi beberapa teman lain yang bisa bikin cucur untuk berbagi, dan akhirnya ada teman saya yang udah jualan cucur. Udah open order dan beberapa kali laris manis. Saya percaya hari Minggu yang lalu saya menyampaikan firman bahwa ide itu ada di mana-mana. Ide ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita mau mengambilnya dan kita mau melakukannya. Sebab ide itu ada di mana-mana. Jadi seringkali karena kita tidak bisa memikirkan ide, karena kita itu tadi terpengaruh dengan rutinitas, kita terkungkung dengan rutinitas, otak kita penuh dengan rutinitas hari-hari kita, sehingga kita tidak bisa duduk merenung. Makanya setiap saudara, saya mau sedikit berpesan kepada setiap saudara, rekan-rekan kita, semua saudara dimanapun saudara berada, saudara duduk diam di kaki Tuhan. Jadilah tenang. Sehingga engkau bisa berdoa, sehingga engkau bisa mendengar ide-ide, bahkan engkau bisa melihat. Ketika hati saudara tenang, saudara tidak lagi dipenuhi dengan rutinitas hari-hari saudara, sudah tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Saudara melihat sesuatu itu bisa menjadi sebuah ide. Saudara mungkin berjalan dan kemudian saudara melihat sebuah batu, mungkin itu sudah menjadi ide, batu ini bagus. Itu kalau dibikin begini, dicat, dibikin begini akan menjadi bagus. Ide ada di mana-mana. Seringkali kita tidak bisa mendapatkan ide karena pikiran kita dipenuhi dengan rutinitas kita. Ini dia. Dan kita harus berhenti dari segmen ini, dan setelah ini kita akan ada telepon interaktif. Saudara juga bisa ngobrol dengan kami, saudara bisa mungkin bertanya sesuatu. Tentu saja kami tidak berjanji bisa menjawab segala sesuatu, tetapi mari kita berdialog interaktif setelah yang satu ini. Saat ini kita memasuki segmen dialog interaktif. Saudara, saya mengundang setiap saudara untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kita bisa ngobrol bersama-sama. Saudara bisa lihat di teks di layar ini. Saudara bisa menghubungi di 0822 8222 9000, dan saudara bisa ngobrol dengan kami. Mungkin saudara ada yang mau membagikan sesuatu kepada kami, dan sehingga kita bisa berinteraksi. Sebab kita harus bersiap-siap, karena kita belum tahu kapan ini berakhir. Dan sekali lagi, ada telepon masuk. Pak Bayu. Oke, coba kita jawab dulu. Shalom. Siap-siap, karena Shalom, saudara. Ada telepon yang masuk. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Halo, dengan Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Dengan Ibu selamat siapa? Malam, dari Pak mana? Pendeta dan Bu Pendeta. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Bu, kami sudah mendengar Ibu. Ya. Silakan.
Selamat malam Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Perkenalkan saya Bu Agnes. Bu Agnes, shalom Ibu. Halo. Iya, saya Bu Agnes. Ya. Silakan Ibu. Perkenalkan saya Bu Agnes. Halo. Apa kabar? Salam sehat. Puji Tuhan. Salam sehat. Salam sehat. Semua dalam perlindungan Tuhan. Silakan Ibu, mungkin karena delay, jadi Ibu bicara aja. Ibu ngomong kita dengar, Bu. Kita mendengar. Karena kalau lihat di Facebook mungkin delay, agak tertunda suaranya. Silakan Ibu. Saya mungkin ada 2 pertanyaan ya. Ya, boleh. Agak jauh. Silakan Ibu, 2 pertanyaannya. Halo? Iya, silakan Bu, kami dengar. Halo? Ya, halo Bu, kami dengar, silakan. Iya. Ya. Agak jauh. Saya mendengar kalau virus corona ini dibikin. Halo? Iya. Ya, terus Ibu. Halo? Iya. Iya Ibu. Ibu dengar di teleponnya aja. Ibu jangan dengar di Facebooknya. Ibu dengar di teleponnya aja. Ibu bicara di teleponnya aja. Jadi ini kalau di Facebooknya itu agak terlambat suaranya karena faktor sinyal. Tapi Ibu dengar di handphonenya. Iya, Ibu dengar bahwa corona itu adalah dibikin. Halo Ibu. Oh, putus. Ya, Bu Agnes memberi pernyataan, belum sih sampai di pertanyaan. Pertanyaan dia belum. Tapi ya. dia memberi pernyataan. Oh. Nah, itu kayaknya masuk lagi tuh Pak Bayi. Silakan. Ya. Kok dia mati? Shalom Ibu. Halo? Rupanya tadi Ya, putus. selamat malam. Maaf putus tadi ya. Silakan Ibu. Ya, sudah bagus sinyalnya? Ya, bagus sekali. Ya. Halo, maaf. Ya, silakan Bu. Sudah jelas? Sudah jelas Bu Agnes, silakan. Sudah jelas. Maaf, saya mau bertanya. Yang pertama, saya mendengar kalau virus corona ini sengaja dibikin. Apakah memang Tuhan sengaja buat ini semuanya? Itu pertanyaannya Bu. Itu aja pertanyaannya Bu. Yang kedua, apakah virus corona ini ada di dalam Alkitab? Ya. Halo? Ya, Ibu. Baik, 2 pertanyaan itu aja. Yang Ya, pertama terima kasih. Pertanyaan saya itu saja. Selamat malam. Makasih Bu Agnes. Iya. Silakan, Iya, Pak Bayi. sama-sama. Iya. Iya. Baik. Coba kita lihat, kita jawab pertanyaan Ibu Agnes. Kita lihat dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke 24. Apakah virus corona, pertanyaan yang kedua ya, apakah virus corona ini ada di dalam Alkitab? Mari saya ajak Ibu baca dalam kitab Matius pasal yang ke-24, mulai dari ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Nah, Ibu coba lihat di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Tetapi sebelum ayat yang ke-3, setelah ayat kedua, itu ada judul perikopnya mengenai tentang permulaan penderitaan. Ini berbicara tentang akhir zaman. Lalu berbicara tentang akhir zaman. Lalu kita lihat ayat yang ke-7, saya bacakan Ibu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris New King James Version itu ditulis begini, Bu. For nation will rise against nation,
Bangsa akan bangkit melawan bangsa. And kingdom against kingdom. Kerajaan melawan kerajaan. Lalu di sini ditulis and there will be famines, dan akan ada famines, kelaparan. Kemudian setelah famines and there will be famines, pestilences. Nah, ini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ditulis pestilensesnya, tidak ditulis. Kemudian saya lanjutkan dulu, saya habiskan ayat 7 ini dalam bahasa Inggris. And earthquakes in various places. Jadi, dan gempa bumi di banyak tempat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, pestilences ini nggak ditulis. Tapi dalam bahasa Inggris, pestilences ini ditulis. Pestilences itu apa? Itu adalah wabah. Pestilences itu adalah apa? Pandemi. Jadi memang sudah tertulis dalam Alkitab mengenai bahwa akhir zaman, permulaan daripada penderitaan akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan akan ada wabah. Jadi memang ditulis. Memang di sini tidak ditulis wabah corona. Kenapa tidak ditulis wabah corona? Sebab saya tidak sedang menakut-nakuti ibu, tetapi sebagai umat Tuhan kita harus siap menghadapi apapun di akhir zaman ini. Kenapa tidak ditulis corona? Sebab akan ada wabah-wabah yang lain. Bukan hanya corona. Seperti yang kita dengar bahwa corona ini bermutasi menjadi virus yang lebih kuat dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak takut dengan hal itu. Tetapi kita harus antisipasi dan kita harus siap menghadapi hal-hal yang seperti itu. Dan salah satu permulaan daripada penderitaan pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah seperti yang tadi sudah kita baca. Jadi secara implisit, secara tidak langsung Alkitab sudah memberitahu kepada kita. Ini dia. Dan Alkitab juga berbicara tentang kegoncangan, bahwa segala sesuatu Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Ini dia. Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu sehingga tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Jadi hari ini melalui corona semua tergoncang, ekonomi tergoncang. Melalui corona ini agama-agama tergoncang, perdagangan tergoncang, pendeta-pendeta juga tergoncang. Negara-negara tergoncang, pendeta-pendeta tergoncang. Makanya ini sudah menjadi sebuah hal yang harus kita lewati, Ibu. Jadi itu yang menjadi jawaban dan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Ibu, Tuhan. apakah corona itu tertulis sudah terjawab? Saya percaya yang itu tanya. Tapi pertanyaan pertamanya Bu Agnes adalah mengenai apakah kegoncangan ini dari Tuhan. Ya, silakan Pak Bayu. Menurut Pak Bayu gimana? Kegoncangan ini adalah memang Tuhan sendiri yang menggoncangkan agar tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Semua digoncangkan. Begini. Siapa yang bisa merumahkan 213 negara sekaligus? Siapa yang bisa menggrounding, siapa yang bisa mendaratkan pesawat di seluruh dunia untuk tidak terbang? Sehingga di bandar udara semua pesawat antri, mereka parkir. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya percaya sekalipun Tuhan sekalipun ini terjadi, saya percaya ini campur tangan Tuhan, karena memang ini sudah tertulis dan ini memang harus terjadi. Makanya setiap umat Tuhan, siapapun saudara hari ini, mari bersiap-siap. Persiapkan iman saudara. Pertanyaannya bukan sampai kapan ini terjadi, sampai kapan corona ini akan berakhir, tetapi yang harus saudara antisipasi adalah iman saudara, agar saudara menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dan 32 mencatat bahwa tentaranya akan muncul dan dia akan menajiskan tempat kudusnya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan tetap bertindak. Amen. Jadi akan terlihat orang-orang yang memiliki iman yang tidak tergoncangkan di akhir zaman ini. Ini dia. Jadi Ibu jangan takut bahwa semua sudah tertulis. Sehingga apa yang harus kita kerjakan adalah apa? Mendekat pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, sehingga kita mendapatkan hikmat dan ide-ide apa yang harus kita kerjakan. Haleluya. Mungkin begitu. Kalau saya
menemukan jawaban juga bahwa kalaupun itu rekayasa dari bangsa-bangsa untuk menciptakan yang banyak orang beredar tuh namanya teori konspirasi itu segala macam. Bukan bagian kita untuk memperbincangkan itu. Bagian kita hanya tetap lakukan bagian itu, tadi Pak Bayu udah bilang. Tetap percaya, biar kita bukan termasuk dalam bilangan orang-orang yang tergoncangkan pada akhir. Maksudnya kita termasuk dieliminasi, ya tereliminasi dengan keadaan ini. Betul, karena kadang-kala kita berpikir terlalu jauh. Apakah ini konspirasi dunia? Apakah ini konspirasi elit politik dunia yang menuju one world government yang seperti itu? Bahkan ada yang berkata, apakah ini pekerjaan dari Illuminati dan lain sebagainya? Itu high, terlalu tinggi, saudara. Nanti kalau saudara berpikir begitu, nanti saudara ketakutan. Yang terpenting hari ini adalah mendekat pada Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan, tetap tinggal tenang, sehingga saudara bisa menangkap apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan. Amin. Ya, amin. Haleluya. Gimana Bu Agnes pasti sudah puas dengan jawaban itu? Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, mungkin kita akan tetap buka pertanyaan. Tapi memang Shirley, memang ini menjadi sebuah sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Jadi perubahan dunia yang sedemikian ini, ketika saya seumur sekian ini, kegoncangan dunia ini yang pertama adalah yang kita alami adalah waktu perang Teluk. Waktu perang Teluk itu dunia semua tergoncang. Kemudian itu yang saya lihat, dan setelah itu adalah setelah perang Teluk ada Uni Soviet runtuh, komunisme itu juga berpengaruh kepada dunia. Dan kemudian yang paling hebat ini dia. Yang paling hebat ini semua sampai di desa-desa ikut merasakan. Iya betul. Jadi memang semua sedang digoncangkan. Jadi sehingga seperti Pak Pastor Bayu bilang tadi, sampai yang tidak tergoncangkan itu yang akan muncul. Betul. Yang tergoncangkan apa? Iman kita. Sekali lagi iman kita. Jadi memang nggak ada cara yang lain kecuali saudara mendekat pada Tuhan. Agar saudara mengerti Tuhan pengen kita buat apa. Gitu kan. Ada telepon lagi yang masuk. Silakan. Shalom, saudara, silakan. Dengan siapa dan dari mana? Halo. Halo. Shalom. Shalom. Iya. Ibu dengan siapa dan dari mana Ibu? Halo. Iya, halo. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Halo. Iya, silakan Ibu. Dari mana dan dengan Ibu siapa? Halo, iya. Iya. Halo. Iya, silakan Ibu, langsung aja. Jangan dengar yang dari Facebook, tapi dengar yang dari telepon Ibu sendiri. Silakan Ibu. Halo, ya. Iya. Halo. Ya, silakan Bu. Halo. Kami dengar Bu, silakan. Ibu siapa? Halo. Halo Pak Bayu, Tante Shirley. Halo. Ini dari artis ibu kota. Oh, artis ibu kota. Ya ampun, talk show-nya inspiratif banget. Wow, puji Tuhan ya. Luar biasa. Tapi boleh dong nanya dulu ini? Boleh, silakan. Dengan siapa dulu ini? Oh iya, ini dengan Faye. Oh, Faye. Oke, Faye, silakan. Faye di mana? Jadi ini ada pertanyaan dari saya pribadi. Ya. Faye? Langsung, silakan. Iya, halo, iya. Jadi ini kan saya mau tanya nih, jadi kerjaan saya itu kan langsung yang direct ke klien gitu kan. Ya, terus? Yang maksudnya tuh kayak bersentuhan langsung gitu loh dengan klien. Kayak bersentuhan secara fisik. Karena kita kerjanya juga pakai tangan gitu.
Nah, kita udah pakai nih yang namanya glove, kita udah pakai namanya hand sanitizer, terus kita juga imun kita bagus gitu kan. Nah, terus klien yang datang ke tempat kita juga kita udah cek suhu tubuhnya, kita juga kasih dia hand sanitizer, terus ruangan tempat saya bekerja juga udah disemprot, udah benar-benar kayak hygiene gitu, alat-alat kita udah kita juga sterilkan gitu kan. Tapi terkadang banyak teman-teman juga yang kayak sedikit worry gitu loh, apakah kayak gini tuh bener-bener mengcover kita tidak terjangkit corona, karena kan kita juga nggak tahu, apalagi klien saya itu kebanyakan kan bule gitu kan, warga negara asing yang mungkin dia nggak panas, mungkin dia nggak batuk, tapi apakah dia yang datang ke tempat kita itu juga tidak dalam keadaan sakit gitu loh Pak, Tante Sherly. Dan pertanyaan saya itu apakah ini dengan kita yang sudah standarnya tinggi banget soal hygiene, soal pakai glove, soal ruangan kita yang steril, apakah itu juga sudah menjamin kita tidak terkena corona dari misalnya klien yang datang gitu? Oke, sudah tangkap. Jadi begini, langsung kita jawab ya. Silakan Pak Bayu. Jadi begini, segala sesuatu yang kita lakukan menjadi bagian kita harus kerjakan. Jadi V yang bekerja, bertemu dengan orang, bertemu dengan banyak orang, lakukan standar, lakukan protokol kesehatan secara ketat, cuci tangan, cek suhu tubuh, dan pakai hand sanitizer, dan kemudian semua dikerjakan, bahkan pakai penutup wajah, masker yang pakai mika dan lain sebagainya. Selama V melakukannya protokol keselamatan dan kesehatan dengan benar, ini dia. Itu yang pertama. Yang kedua, imanmu yang akan menyelamatkanmu. Inilah pentingnya bahwa kita bersama dengan Tuhan yang hidup. Ini dia. Ketika V sudah mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan protokol, sesuai dengan standar, melakukan bagiannya, let God do the rest. Dan biarkan Tuhan melakukan sisanya. Disinilah yang dinamakan bahwa iman yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena kalau kita nggak punya iman, maka kita akan hidup ketakutan. Kita nggak bisa bekerja. Di rumah aja bisa kena corona. Nah, itu di dia. rumah aja, nggak usah kerja yang berhadapan langsung dengan klien kayak di rumah aja bisa kena. Nah, itu dia. Makanya disinilah yang namanya iman itu bekerja. Makanya orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bahwa ketika saudara melakukan bagian saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya. Tetapi jangan sekali-sekali saudara berkata Tuhan pasti lindungi, tetapi saudara ngawur. Saudara bilang apa itu sakit corona, apa itu virus, kita tidak akan kena, lalu saudara hidup sembrono. Saudara sedang mencobai Tuhan. Tidak bisa. Ini dia. Ada banyak orang yang mencobai Tuhan. Pertanyaannya, apa sih mencobai Tuhan? Simple. Mencobai Tuhan itu adalah begini. Saudara melakukan sesuatu yang melawan Tuhan, tetapi saudara masih meminta Tuhan melindungi dan memberkati saudara. Ini dia. Masih ada satu pertanyaan lagi. Saya harap V bisa halo, mengerti. Maaf putus nih, aku ada pertanyaan lagi maksudnya. Oh, masih ada dengan V lagi. Oke. Silakan. Untuk pertanyaan yang tadi gimana? Sudah terjawab? Jawabannya sudah? Soalnya kan maksudnya pertanyaannya tuh bukan dari saya yang takut corona, cuman kayak teman-teman saya yang kerja yang kayak non Kristen, terus teman-teman, terus bos saya yang juga notabene juga bukan orang Kristen, bagaimana cara membuat mereka untuk tetap safe, tetap untuk nggak takut gitu loh. Oke. Iya, memang pada akhirnya adalah yang pertama tetap diarahkan mereka untuk melakukan protokol kesehatan secara benar, secara ketat, dan yang kedua ini waktunya membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Bahwa setiap mereka pasti punya Tuhan, sekalipun mereka non Kristen, mereka punya Tuhan. Jadi bagaimana tuh kesannya tuh kita yang udah punya iman bagus tuh nggak kelihatan sok rohani depan mereka, tapi tetap bisa kayak nguatin, tetap bisa ayo kita kerja, tapi kita tetap pakai standar yang bagus, walaupun kita nggak tahu ya apakah klien kita nih membawa virus atau enggak, tapi kita tetap bisa saling nguatin satu sama lain tanpa harus kayak ada embel-embel wah gila nih ntar lagi mau ngajak-ngajak gue ke gereja atau apa gitu, tapi tetap bisa sama-sama nguatin. Walaupun kita nggak tahu apakah klien itu ada penyakit atau kayak gimana gitu. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa sekalipun mereka non Kristen, mereka punya Tuhan, kan gitu. Tuhan mereka yang Tuhan yang mereka sembah.
Bawa kepada mereka, kepada Tuhan yang mereka sembah, bahwa selama kamu melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan benar, maka inilah waktunya. Kamu minta perlindungan kepada yang kamu sembah. Kamu minta perlindungan kepada Tuhan yang kamu percayai. Kalau saya dengan Tuhan yang saya percayai, kamu minta perlindungan kepada Tuhan yang kamu percayai. Karena saya percaya bahwa setiap orang punya Tuhan, punya Tuhan. Jadi mungkin itu jawaban yang paling pas, sehingga mereka punya apa? Mereka punya keyakinan iman mereka juga, gitu. Mungkin seperti itu, Faye. Jadi saya percaya bahwa itu tadi, Shirley, bahwa semua orang punya Tuhan. Jadi kita bawa kepada Tuhan mereka masing-masing. Kita bawa kepada Tuhan mereka, kita kepada Tuhan kita, lakukan protokol kesehatan, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan yang akan bekerja setelah kita melakukan semua apa yang menjadi tanggungan kita. Ya, ini dia. Jadi, saudara, rasanya masih banyak ya masih kita pengen ngobrolkan. Masih banyak pengen ngobrol, tapi kayaknya waktunya ini udah. Karena memang sudah waktu terus berjalan, dan kemudian kita tidak boleh terlalu malam ya, karena nanti di jalan sudah mulai ada di palang karena ada pembatasan kegiatan masyarakat juga. Jadi kita harus akhiri talk show kita pada malam hari ini. Pak Bayu, untuk minggu depan apa tuh Pak Bayu? Kasih dong semacam iklan buat trailernya gitu ya. Clue-nya. Minggu depan kita akan bicara tentang what's next. Artinya what's next adalah begini, setelah corona ini ada apa? Gitu. Kita akan berbicara di situ, dan pastikan juga yang nonton hari ini ajak teman yang lain untuk nonton. Ajak teman yang lain, dan kita akan selalu hadir dalam talk show kita di setiap hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia bagian tengah, jam 7 malam waktu Indonesia bagian timur, Papua dan sekitarnya, dan jam 5 sore untuk waktu Indonesia bagian barat. Jadi persiapkan diri saudara, dan terima kasih untuk teleponnya, terima kasih untuk interaktifnya, dan nantikan kita minggu depan. Terima kasih juga sahabatku yang luar biasa, Shirley. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Sehat semua. Saudara, salam sehat. God bless you. Tuhan berkati. Kekecewaan adalah jarak antara realita dan harapan. Semakin jauh realita yang terjadi daripada yang saudara harapkan, semakin besar kekecewaan akan menjadi melahirkan yang jatuh. Apapun yang terjadi dan bersama berdamai dengan Tuhan adalah berdamai dengan kehendaknya. Gak ada perlawanan, gak ada ketakutan. Nyembah yang sejati adalah seorang yang mencari Tuhan di masa sulit. Kekecewaan adalah jarak antara realita dan harapan. Semakin jauh realita yang terjadi daripada yang saudara harapkan, semakin besar kekecewaan akan menjadi melahirkan yang
sejati. Apapun yang terjadi katakan bersama kita. Berdamai dengan Tuhan adalah berdamai dengan kehendaknya. Gak ada perlawanan, gak ada ketakutan. Penyembah yang sejati adalah seorang yang mencari Tuhan di masa sulit.